Silakan. Tolong dibuka surat 45 ayat 23. Silakan, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Maka, pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya? Maka siapakah yang mampu memberi petunjuk setelah Allah membiarkan sesat? Oke. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan ya, sebenarnya sumber masalah utama tuh apa sih, Mas? Kalau di sini kita tuh sebagai manusia tuh. Hawa nafsu, Ustadz, keinginan. Ya, nah, jadi semua itu Allah sebenarnya kan udah berkali-kali di dalam Al-Quran ya, bahwa sumber permasalahan dari semua yang kita hadapi itu kan sebenarnya bukan masalah. Kalau masalah kan ketetapan, ujian itu kan ketetapan dari Allah. Bahkan ujian itu dipakai Allah sebenarnya untuk memperbaiki atau mengendalikan hawa nafsu kita kan. Jadi sebenarnya Iya, permasalahan yang ada itu sebenarnya di dalam diri kita atau di luar diri kita, Mas? di dalam diri kita, Ustadz. Dalam diri kita. Iya, Poin pentingnya misalnya ketika keinginan kita tidak sesuai dengan keinginan Allah kan itu juga menjadi permasalahan yang utama kan. Jadi iya, kalau kita perhatikan sebenarnya sumber permasalahan hidup ya manusia menderita bahagia itu bukan karena kejadian, bukan karena ujian yang menimpanya, iya, tapi penyebab faktornya adalah karena hawa nafsu. Sehingga Allah di sini kan mengatakan kalau orang sudah dikuasai hawa nafsu, ya berarti dikuasai setan, maka ya sudah Allah memberikan peringatan berulang-ulang pun akhirnya orang itu tetap tidak mau, ya ngapain lagi kan? Misalnya jadi ketika ada seorang hamba yang sudah tidak mau mendengar, tuli, bisu, artinya tidak mau mencari atau menerima kebenarannya buat apa aja, buat apa lagi kan Allah menahan, buat apa lagi Allah memberi peringatan ya sudah disesatkan saja sekalian kan begitu. Sama iya, lah logikanya seperti orang kita sudah nasihatin, kita sudah omongin berkali-kali, tapi kalau misalnya memang dasarnya orang itu memang tidak mau menerima kebenaran yang ada hanya hawa nafsu, benci dan lain-lain, ya sudah biarkan saja kan. Kan logika gampangnya sama saja gitu loh. Oke, lanjut iya. 24 ya Mas. Kan ini mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Terus 45 ayat Dan 20. mereka Silakan. 24. Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Nah, ini kan Kita kita mati terus kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. terus Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka terus. hanyalah menduga-duga saja. Nah, jadi sifat hawa nafsu itu apa Mas? Kalau di sini Mas. Salah satu Eh, sifat dari hawa nafsu itu apa? Nggak mati, tahu. Iya mati. binasa. Ya itu yang coba Tidak dong. mempunyai ilmu, Ustaz. Tidak mempunyai ilmu tentang itu. Nah, terus ini poinnya terus. Oh, menduga-duga saja, Ustaz. Nah, jadi sifat hawa nafsu itu Ya, salah satunya tidak ada dasarnya. Mereka hanya menduga dan tidak ada. berprasangka kan. Iya, iya, Ustaz. Kayak orang lah, misalnya orang salah, tapi dia tetap merasa benar. Itu kan udah nggak ada dasarnya kan, Mas? Iya, Ngerti nggak? Jadi kalau orang iya, ya, sudah paham. kalau orang sudah dikuasai hawa nafsunya, kita mau ngomong apapun, Mas, tetap aja dia pasti akan mencari dalil kebenaran. Intinya Iya, adalah jangan sampai kebenaran itu masuk ke dalam kepala pikiran dia kan. iya, Jadi sulit kalau memang sudah orang berbantah-bantah itu sulit. Makanya Allah sampai mewanti-wanti itu kan karena memang berbahaya. Pertama setan sudah menguasai.
Terus yang kedua dia akan merasa benar. Dan apapun yang dia lakukan memang nggak akan ada dasarnya. Iya. Pokoknya hanya menduga-duga seakan-akan apa yang dipikirkannya itu benar. Udah terus bablas, bablas, bablas. Akhirnya ya udah. Dia nggak sadar bahwa tujuan kejadian yang Allah kasih itu sebenarnya untuk mengendalikan hawa nafsu. Yang ada itu manusia itu ketika diuji bagaimana supaya hawa nafsunya terwujud. Kan begitu. Iya. Sehingga akhirnya apa? Ya akhirnya antara keinginan manusia dan keinginan Allah jadi berbeda ya. Akhirnya bermasalah gitu loh. Jadi apa? Orang dasarnya kalau sudah dikuasai hawa nafsu mas, salah satunya Hanya men menduga-duga saja. ya tanpa ada dasar meskipun yang diduga itu salah tapi dia tetap akan nekat dengan hal itu. Terus 25-nya. Dan apabila kepada mereka dibacakan ayat-ayat kami yang jelas, Oh, tidak ada bantahan sudah mereka. jelas kan Ya, apa? Al-Quran ada nih. Al-Quran sudah iya, jelas, petunjuknya sudah ada. Tapi tetap dia tidak akan mau menerima. Terus lanjut coba. Dan apa yang dibacakan ayatnya. iya. Terus, Tidak ada bantahan mereka selain mengatakan, hmm, hidupkanlah kembali nenek moyang kami jika kamu orang yang benar. malah ngeyel kan mas? Ngeyel, iya ini ngeyel Ustaz. Bukan mencari kebenaran, tapi mempertahankan sesuatu yang sebenarnya dia pun sebenarnya tidak tahu ini tuh benar atau salah. Gitu loh. Dan itu luar biasa terjadi kan. Iya, Oke, mencari kita loncat pembenaran. pasti cari pembenaran. Dan itu kan sifat kita yang selama ini kan pasti semua manusia Iya, ada kan. Semua manusia kan pasti ada sifat itu. Jadi iya, bukannya tenang, mencari fakta, mencari kebenaran, tapi tetap akan memperkuat kesalahan dia, praduga dia, yang prinsipnya mau dia salah pun dia tetap tidak peduli, pokoknya yang penting dia selalu akan merasa benar. Karena salah iya. satu sifat iblis itu kan gitu, disuruh sujud kepada Adam, nggak mau, di Allah tanya, bukannya ngaku salah, tapi malah mengatakan bahwa aku lebih baik daripada dia. Kan ini repot sebenarnya. Dan itu karakter manusia sudah seperti itu ya. Jadi Iya. kalau misalnya Bapak terjebak dengan hal itu, ya secepatnya menyadari, oh berarti ini saya salah gitu loh. Ya kalau sudah salah ya tinggal memperbaiki secepatnya. Tinggal sadar atau tidak. Jadi saya ulang ya. Jadi permasalahan terbesar itu adalah bukan yang ada di luar diri kita, tapi yang di dalam diri kita ketika nafsu kita menguasai ruh kebenaran, sehingga meskipun ayatnya jelas, datanya jelas, dasarnya jelas, orang tetap tidak ingin mengikuti kebenaran itu. 45 ayat Iya. 23 Bu, 23, 24, 25. Baik, kita buka 11 ayat 17. Silahkan. Hati-hati ya, luar biasa nafsu ya. 11. Ayat 17 Ustaz. Ya, ini pelan-pelan ya Mas. Nanti saya potong-potong. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka apakah orang-orang kafir itu sama dengan orang yang sudah mempunyai bukti yang nyata atau Al-Quran dari Tuhannya? Ini jelas ya. Jadi orang kafir itu Ya, apakah sama dengan orang yang beriman? ya, Tidak, kan? Tidak sama. Apa ya. perbedaannya? Yang tadi kita bahas. Orang kafir pasti akan melakukan segala sesuatu dengan hawa nafsunya, dengan praduga-duga prasangkanya. Kan begitu kan? Ya, ya Ustaz. Orang beriman adalah pasti dia akan mengikuti Al-Quran. Jadi Ya, perbedaannya tuh hal yang mendasarnya itu. Orang kafir tidak mempunyai dasar apapun yang dia lakukan. Orang beriman pasti akan selalu mengacu kembali kepada dasarnya Al-Quran. Kan begitu. Al-Quran. Ya, Misalnya Ustaz. contoh aja, contoh lah. Ini saya masuk ke dunia realita. Kayak kita menjalani permasalahan. Dulu mungkin kan kita kalau belum paham, hanya berikhtiar bagaimana menyelesaikan masalah. Betul nggak Mas? Ya, betul.
Tapi ketika kita mulai paham, oh ikhtiar itu tujuannya misalnya supaya ditolong Allah atau supaya bertakwa. Itu kan akhirnya bergeser kan cara berpikirnya. Iya, Nah, tapi kan kenyataannya sekarang pun banyak orang di dalam menjalani hidupnya tetap menggunakan hawa nafsunya kan banyak kan. iya, Ustaz. Efeknya apa? Ya efeknya itu ketika masalahnya belum selesai, ketika pertolongan belum ada, akhirnya orang itu terus berusaha bahkan sampai misalnya lupa ini caranya tuh halal atau haram disikat saja kan. Iya, Hanya dalam rangka memenuhi hawa nafsunya. Jadi sebenarnya kecelakaan yang terbesar itu yang tadi di surat 45 ayat 23 itu apa? Yaitu yang tadi bahwa orang-orang kafir itu hanya menduga-duga saja, berpikir pokoknya bagaimana keinginan terwujud supaya apa? Supaya merasa puas dengan hal itu. Makanya ketika diberikan lagi suatu permasalahan, sikapnya tetap aja sama lagi gitu loh. Tidak iya, meningkat sesuai dengan tujuannya karena memang dari awal dia tidak memakai dasar yang jelas yaitu Al-Qur'an. Terus lanjut Mas. iya. Dan diikuti oleh saksi darinya dan sebelumnya sudah ada pula kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat. Oke. Mereka beriman kepada Al-Quran. Heeh. Barang siapa mengingkari Al-Quran di antara kelompok-kelompok orang Quraisy, Heeh. maka nerakalah tempat yang diancamkan baginya. Heeh. Karena itu, janganlah engkau ragu terhadap Al-Quran. Baik. Sungguh, Terus sungguh Al-Quran itu benar-benar dari Tuhanmu, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. oke, diambil kesimpulannya. Jadi orang kafir dasarnya apa Mas? Hawa nafsunya. Dasarnya hawa nafsu. Oke, Ya, sikapnya akan menduga-duga kan begitu ya. ya, ya Ustaz. Orang beriman, beriman itu berarti kan yakin kepada Al-Quran kan? Al-Quran, ya. Baik, berarti kalau dia yakin kepada Al-Quran, dia akan mengalahkan hawa nafsunya nggak Mas? Iya Ustaz, mengalahkan. Nah, jadi kenapa Al-Quran itu harus kita yakini? Salah satu fungsinya adalah untuk mengalahkan hawa nafsu kita. Karena kalau nggak pakai Al-Quran, terus Hmm, dasarnya mengalahkan pakai apa gitu Mas? Ngerti nggak? iya, iya Kita Ustaz. ingin mengendalikan hawa nafsu. Tapi kalau dasarnya tidak menggunakan Al-Quran, terus mau pakai dasar apa untuk mengendalikan hawa nafsu? Sedangkan kita pun nggak tahu itu benar atau salah, kan begitu kan? Iya Ustaz. Nah, tinggal sekarang pertanyaannya, seberapa sadar bahwa setiap kejadian itu salah satu fungsinya untuk mengendalikan hawa nafsu, kan begitu kan, Hawa Mas? nafsu. Iya, iya Ustaz. Makanya di Al-Baqarah 216, coba dibuka. Nah, kita kan mulai memahami ya, Iya. Al-Baqarah ayat 216. 16. Bismillahirrahmanirrahim. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Terus, Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. nah coba, Dan Mas boleh Fri, jadi, ya, ah, boleh silakan. jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Kenapa Baik baik? bagimu. Meskipun tidak sesuai. Karena itu sesuai petunjuk Al-Quran, mengikuti Al-Quran. Enggak, kan secara umum kita ini kan yang menurut kita baik itu kan yang sesuai dengan keinginan kita kan, Mas. Oh iya, iya, Iya kan? Nah, ini kan Allah bilang coba lanjut aja iya. ya. Hmm. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Hmm. Allah Berarti mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. oke. Ya. Sebenarnya berarti yang baik itu kesimpulannya apa dari ayat ini? Yang baik itu adalah yang Keinginan Allah sesuai ta. keinginan Allah. Enggak, kita tahu dari mana kadang-kadang itu sesuai tidak sesuai. Coba yang baik itu apa berarti? Ya. Yang baik itu apa? Ayo, silahkan yang lain jawab. Kesimpulannya yang baik itu apa berarti jadinya?
Kan tadi kita bahas. Yang baik itu apa? Yang Allah Yang putuskan. yang yang tidak sesuai dengan hawa nafsu Oh, kita. Lo kan ini pembahasannya nafsu. iya. Jadi belibet. Lo kan yang berarti yang baik itu kan Ya. tadi apa ayat Allah bilang? Coba sekali lagi, coba ayatnya. Langsung aja. 216 Ustaz. Allah Tapi mengetahui sedang kamu bukan, tidak bukan. Ini mengetahui. yang atasnya, yang atasnya. Kan itu jelas itu coba. Oh ya. Apa yang menurut kamu Diwajibkan baik? atas kamu berperang Terus, padahal terus itu tidak menyenangkan bagimu, tidak tetapi menyenangkan. Coba sebentar menyenangkan. ya. Oh Tidak ya. tidak menyenangkan tuh berarti sifat apa? Nafsu Ya, kan? sifat nafsu Ustaz. Tidak menyenangkan. Berarti nafsu itu cenderung ke arah kesenangan kan begitu. Terus, Ya. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu nah ini kan bicara nafsu padahal kan? itu ya, Kalau kalau saya misalnya pakai bahasa gampangnya tuh, kalau kamu senang dengan nafsu kamu kan gitu ya. Terus, ya. Padahal itu eh hmm. dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Nah berarti kan ini bertolak belakang dengan nafsunya dong, Mas. Betul nggak? Iya, iya Ustaz. Berarti yang baik itu apa menurut Allah? Yang baik Yang menurut Allah yang bertolak belakang dengan hawa nafsu. yang tidak sesuai dengan nafsunya. Kan begitu kan? Iya. Padahal pertanyaan saya, orang menderita, orang kecewa, orang tidak bahagia gara-gara apa? Gara-gara nafsu. Gara-gara tidak sesuai dengan nafsunya kan? Iya. Nah dan kita itu sadar, kita ngerti dari dulu begitu. Tapi kenapa terus kita lakukan? Kan begitu kan Mas? Iya. Berarti yang baik itu apa kesimpulannya? Yang baik itu yang bertolak belakang dengan hawa Nah, nafsu, Ustaz. yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Hawa nafsu. Sabar itu baik nggak? Baik, Ustaz. Tapi menurut Tapi hawa nafsu? berlawanan dengan nafsu. Tapi menurut Nggak hawa baik, nafsu nggak baik nggak? enak. Ah, Nggak sabar itu baik. baik, sabar itu baik. Tapi menurut hawa nafsu Hmm, nggak baik. nggak baik, makanya akhirnya sabar itu berat, kan begitu kan? Ya, Ustaz. Sabar itu ada batasnya, kan gitu kan? Iya. Kenapa manusia bilang sabar itu berat? Kenapa manusia itu bilang sabar ada batasnya? Karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Coba kalau sesuai, pasti ringan, Mas. Iya. Makanya salah satu fungsinya Al-Quran, Allah menurunkan dasar Al-Quran itu dan orang disuruh beriman kepada Al-Quran itu. Yaitu karena Allah ingin manusia itu bisa mengendalikan hawa nafsunya. Makanya kadang-kadang perintah-perintah yang Allah lakukan itu pasti tidak membuat kita nyaman. Misalnya, misalnya kayak tadi kan asbabun Iya, nuzulnya iya. di Al-Baqarah 216 diwajibkan kamu berperang. Padahal waktu itu kaum munafik, kaum itu kan nggak pada mau dengan alasan di rumah saja dan lain-lain. Kan begitu kan? Karena Iya. memang tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Ujian tidak enak. Itu kan membuat jadi masalah bukan karena ujiannya, karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Tidak Kalau sesuai. kalau ingin hawa nafsunya kan pokoknya yang enak, yang kalau Iya. bisa hidupnya nyaman, nggak ada masalah. Itu kan selalu begitu. Kalau di surat Iya. 40 ayat 23 tadi jelas, kalau manusia terus mengikuti hawa nafsunya, nanti ditegur, diuji tidak sadar-sadar, akhirnya begitu akhirnya. Ujung-ujungnya dia Iya. menderita bukan karena kejadian, bukan karena ujian, tapi karena hawa nafsunya yang tidak bisa menyesuaikan dengan apa yang Allah inginkan. Ingin. Jelas ini Bapak dan Ibu? Jadi orang bermasalah itu Iya. sebenarnya bukan karena masalahnya, bukan karena ujiannya. Orang masalah itu karena nafsunya tidak bisa menyesuaikan dengan ujian atau dengan keinginan Allah saat dia menjalani ujian. Kan Allah Iya. kalau ngasih ujian kan inginnya kita sabar ya Mas. Iya, Ustaz. Sedangkan hawa nafsu inginnya tergesa-gesa. Akhirnya jadi masalah.
Masalahnya bukan di sabarnya, masalahnya hawa nafsunya nggak mau sabar kan gitu kan. Makanya makanya di surat 10:44 kan jelas kan bahwa Allah tidak akan menzolimi sedikit pun manusia, tapi manusia itu yang menzolimi dirinya sendiri. Siapa manusia yang menzolimi dirinya sendiri? Yaitu manusia yang mengikuti hawa nafsunya. Mengikuti hawa nafsu. Jadi saya ulang, jadi orang masalah itu karena ujian atau karena hawa nafsunya, Mas? Karena hawa nafsu, Ustaz. Karena hawa nafsunya yang tidak mau menyesuaikan dengan keinginan Allah terhadap ujian yang Allah Allah. kasih. Ya. Oke, baik. Ada pertanyaan ini? Saya Ustaz Oke. Oh, silakan, silakan. Baik, makasih ini. Mohon maaf saya baru join ini, tapi Apa-apa. menarik topik Ya. pembahasannya antara hawa nafsu dengan sabar. Mungkin pertanyaan begini Ustaz Oke. Bagaimana caranya agar gimana ini hawa nafsu mengikuti sabar atau sabar mengikuti hawa nafsu? Oke, saya mau Bagaimana? nanya. Ya, Bagus. Sekarang saya mau nanya ke Pak Johan. Seyakin apa bahwa sabar itu benar-benar bisa menjadi syarat Bapak masuk surga? seyakin apa berarti seyakin 100% misalnya kan contoh orang sabar itu pahala Ya, tanpa batas gitu kan? ya, enggak artinya itu kan Pak. Ya, Saat kita melakukan segala sesuatu, ya. benar nggak dasarnya itu kita punya keyakinan yang kita lakukan itu benar misalnya. Hmm. Benar nggak? Maksudnya kalau kita tidak melakukan, kalau kita tidak yakin itu benar, ngapain kita lakukan kan Pak? Betul nggak? Betul, betul. Nah, sekarang Allah berjanji bahwa orang sabar itu Allah akan masukkan ke dalam surga yang paling tinggi misalnya. Ya, Atau orang yang sabar itu adalah Allah berjanji akan membersamai dia. Kan begitu. Allah kan berjanji di dalam Al-Quran itu. Nah, ya, tinggal pertanyaannya, kalau Pak Johan sudah yakin bahwa sabar itu akan dibersamai Allah, akan diberikan surga yang paling tinggi, kalau memang sudah yakin, ya. harus Pak Johan tetap mengikuti nafsunya atau mengikuti keyakinannya bahwa pokoknya Ya, kalau saya berontak tidak mau sabar atau misalnya ingin cepatnya selesai, enggak, saya tetap pilih sabar. Nah, di sini kan sebenarnya jihad yang terbesar tuh di situ, Pak. ya, Perang antara hawa nafsu yang sebenarnya tidak mau sabar ya. dengan keyakinan kita terhadap Al-Quran bahwa sabar itu masuk dalam surganya yang paling tinggi. Kan begitu kan? Betul, Nah, betul. tinggal pertanyaan saya, sesadar apa Bapak itu? Hmm. Kalau Bapak memang sadar sabar itu bisa masuk surga yang paling tinggi, pasti mengalahkan hawa nafsunya. Ya, Cuma orang nggak sadar sabar itu begitu, pasti mengikuti hawa nafsunya. Enak aja sabar, kan jadi gitu jadinya. iya, Nah, jadi sebenarnya pemahaman-pemahaman ini kan untuk menyadarkan kita kan, Pak. iya. Karena kalau nggak dijelaskan begini, orang akan selalu deh, sabar ada batasnya. Loh, Hmm. wajar dong, manusiawi dong kalau saya marah. Kan itu sebenarnya omongan itu kan mengikuti hawa nafsunya saja. Iya, benar. Nah, makanya kita harus mengkaji, harus mencari ilmu tuh dalam rangka apa? Dalam rangka menyadarkan. Karena kalau orang sudah sadar, ya ngapain saya ngikuti hawa nafsu ya, misalnya. Tapi kalau Iya, yang belum sadar kan ya pasti akan begitu, gitu loh, Pak. Jadi saya ulang ya. Jadi ya. intinya perintah-perintah Allah di dalam Al-Quran itu salah satu fungsinya tuh untuk menyadarkan agar kita tidak terjebak selalu dengan hawa nafsu kita. Ya, Makanya misalnya gini, kan pelajaran yang sering awal kita belajar itu kan misalnya saya punya masalah. Dulu mungkin kita secara umum ketika punya masalah tuh ingin secepatnya menyelesaikan masalah. Kan itu pasti betul. dari nafsu. Ya, Cuman karena sekarang kita belajar, oh ternyata saya punya masalah tuh agar kita melayakkan diri ditolong Allah. Kan itu beda kan Pak jadi. betul. Iya. Nah, akhirnya karena kita harus melayakkan diri ditolong Allah, suka tidak suka kita akhirnya berusaha mengendalikan hawa nafsu kita untuk menjadi sabar. Karena salah satu Allah menolong itu yaitu kalau kita sabar. Kan begitu kan, Pak? Iya. Jadi ternyata sabar, ikhlas itu akan bisa dilakukan kalau kita sudah sadar. Hmm. Saya takutnya bertahun-tahun kita hidup nggak sadar-sadar gitu loh. Benar. Jelas nih, Pak Jan? Jelas, jelas, Mungkin Nah, gini, karena yang namanya hawa nafsu itu kan kayaknya instan ya.
ingin cepat, ini kan gitu kan. Mungkin Betul. tergodanya kita itu karena iblis itu sukses sekali ya, supaya kita tuh dibuatnya hawa nafsu terus. Oke. Enggak, betul. Itu kan memang tugas iblis akan muncul salah satu pintu yang mudah dimasuki iblis adalah hawa nafsu. Betul ya, Pak ya? Oke. Nah, cuman kalau kita misalnya memang tidak menyadari pembelajaran ini, kan juga tetap nggak sadar-sadar kan, Pak? Iya. Kayak misalnya kita waktu kecil, misalnya ya, Ya. disuruh sekolah atau disuruh ngaji atau disuruh belajar, kan itu kita pasti akan terpaksa. Iya. Karena kita dari dulu kita tidak menyadari manfaat dari apa yang kita lakukan. Buat apa Iya. sih ngaji, buat apa sekolah kan begitu ya. Iya. Tapi setelah besar, akhirnya kita sadar kan Pak. Oh iya ya, ternyata saya sekolah, saya suruh belajar, suruh ngaji itu ternyata untuk kebaikan saya. Nah, Iya. sama ya Pak manusia. Mungkin dulu kita nggak sadar, kenapa sih Allah ngasih masalah? Ayo, kan semua orang tuh nggak sadar Pak. Apa Betul. contoh nggak sadarnya? Benar nggak ketika dikasih masalah itu, pokoknya keinginan kita hanya untuk menyelesaikan masalah itu. Hmm. Berarti kan kita anak kecil waktu itu posisinya. Iya. Nah, kalau sudah sadar, kenapa sih Allah ngasih masalah? Kenapa sih Allah ngasih ujian? Oh, ternyata untuk mengendalikan hawa nafsu saya. Karena kalau nafsu saya menguasai saya, pasti Iya. akan ditutup, akan penderitaan, kunci mati telinga hatinya. Kan begitu nantinya. Jadi Iya. intinya adalah kalau Bapak Ibu sekarang dikasih masalah masih ingin cepat selesai, berarti Iya. logikanya kecil atau sudah dewasa, Pak? Kecil. Kecil. Tapi karena kita sekarang sudah sadar, sudah tahu ilmunya, oh masalah itu ternyata bukan untuk misalnya agar kita tergesa-gesa, agar cepat terwujud, tapi untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Karena Iya. kalau tidak kendali kita celaka. Akhirnya kan dengan kesadaran kan Pak. Betul. Nah, itu maksud saya. Jadi, hawa Hmm. nafsu dikendalikan kalau manusia itu sadar. Cara menyadarkannya dasarnya harus dengan Al-Quran. Gitu. Jelas ya? Staroke lagi, Staroke. Ya, Maaf nih, silakan. kalau kita merefer ke masa kecil kita, Ah, ya apakah memang sudah kudratullah begitu? Contohlah kita anak bayi atau anak baru mm-mm, tahun yang dia belum mm-mm, bisa berpikir, ya mm-mm, kalau nangis mm-mm, langsung ibunya ngasih solusi. Kalau dia nangis misalkan, langsung ibunya mm-mm, nyari solusi kan gitu. Nangis kan, mm-mm, mungkin dia haus atau apa gitu ya Ustaz. Oke ya Mas. mm-mm. Kan? Langsung ibunya otomatis ngasih solusi. Ya, dok. Karena terbentuknya kayak begitu, apakah itu sudah menjadi suatu dari kecil kita sudah tertanam ada suatu masalah langsung solusi, ada masalah langsung solusi atau bagaimana nih Ustaz Oke? Kalau kita reflect. Betul, Ah, betul. Allah juga maha baik kan. Makanya ketika masih kecil, sebelum balik kan nggak dihisap kan, Pak? iya, Kan itu juga ada prosesnya kan, Pak? iya benar. Tapi setelah balik, orang harus mulai menyadari kan, Mbak. Nah, Oke. saya takutnya itu kita sudah tua pun nggak menyadari gitu loh. Berarti kan sebenarnya belum balik-balik, Mbak. Kecil terus kita berarti. Makanya dengan pemahaman, dengan menuntut ilmu, mengkaji ilmu itu kan sebenarnya menyadarkan agar Iya, orang itu tidak selalu terjebak dengan keinginan dan hawa nafsunya. Makanya benar. hal yang paling gampang, pokoknya kalau Bapak Ibu punya masalah terus niatnya hanya ingin menyelesaikan secepatnya, udah jadi anak kecil kembali sebenarnya. Iya, benar. Itu benang merahnya. Nah, makanya secepatnya Bapak Ibu harus menyadari, oh bukan itu tujuannya. Tujuannya itu adalah bagaimana nafsu kita terkendali saat Iya, kita menjalani suatu ujian. Begitu poinnya. benar, benar, Ya. benar. Nah, Benar, benar, Ustaz Oke. Iya, benar. Lanjut Ustaz Oke. iya, baik. Jadi semua orang kalau akan selalu fokus dengan masalah yang dihadapi terus ingin cepat selesai, pasti ujung-ujungnya jadi anak kecil. Baik, terakhir Mas Lutfi, surat 21 ayat 73. Surat 23 ayat 71. Siapa yang baca Surat ayat berapa Ustaz? 23 ayat 71. Terakhir ini. Makanya Dua, bahayanya di situ ya. Surat 23 23, ayat 71. Ini 71 kalau Ustaz. kalau kita tidak sadar-sadar tentang hawa nafsu kita ya. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan seandainya kebenaran itu menuruti keinginan mereka, Berarti nafsunya ya. pasti
Iya. Pasti itu berarti terjadi, Mas. Terjadi. Pasti, terus? Pasti binasalah langit dan bumi. Nah, terus? Dan semua yang ada di dalamnya. Berarti Bahkan kalau kami telah ya. Bahkan kami telah memberikan peringatan kepada mereka, tetapi mereka berpaling dari peringatan itu. Baik, jadi otomatis ya. Jadi intinya luar biasanya nafsu itu orang benar-benar akan terjebak, orang benar-benar akan tertutup semua nilai kebenaran-kebenarannya karena dikuasai nafsu. Akhirnya sebelum dia mati pun dia sudah merasakan azab di dunia, kesempitan di dalam menjalani, kesedihan, penderitaan. Itu terjadi gara-gara dia tidak mau sadar, pokoknya dia hanya mengikuti apa yang dia inginkan. Makanya manusia itu dalam beberapa keterangan bisa lebih mulia dari malaikat, tapi bisa lebih rendah dari binatang sekalipun kalau sudah dikuasai hawa nafsunya. Berarti berbahaya ya Mas ya? Iya, Ustaz. Nah, baik kalau gitu Bapak Ibu sekalian, ya. Terima kasih. Seperti biasa nanti rekamannya saya share kalau yang datang baru masuk atau yang telat atau yang baru keluar. Intinya adalah semakin kita menyadari, ya, menyadari lewat dengan cara memahami Al-Quran, hadis gitu ya, maka kita akan semakin mengerti, oh berarti apapun yang Allah beri itu ternyata semua kebaikan nilai. Jadi baik buruk itu selama ini kan menurut hawa nafsu kita. Padahal baik buruk itu adalah yang tadi. Kira-kira yang baik itu apa, Mas? Yang baik itu yang tidak sesuai dengan hawa nafsu. Nah, jadi hal yang baik itu yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Ternyata perintah-perintah Allah selama ini itu salah satunya untuk mengendalikan hawa nafsu kita agar kita hidup bisa jadi semakin bahagia. Jelas ya Bapak Ibu sekalian? Terima kasih. Mari kita tutup dengan bacaan bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.